Baiklah, saat ini saya bersama dengan seorang kawan lama yang sekarang sih sibuk keluar masuk TV ya. Haris Azhar, lu kalau di TV apa namanya predikat lu apa lupa mulu gue. Apa sih ketua atau pendiri apa sih? Pendiri Yayasan LSP Kal. Kenapa Yayasan LSP Kal dong? Bukan apa sih namanya? Apa nama lembaga lu tuh? Lokataru Foundation. Ya, Lokataru. Mantap. Gue lihat, Iya. ini gue lihat-lihat lu corona masih kurus-kurus Agak putihan aja. ya. Hah? Agak putih. Agak putihan di rumah terus ya. Lu kan rajin olahraganya makanya kurus. Sekarang gimana olahraga lu, Tris? Masih. Tadi jogging. 2 hari sekali jogging tetap. Oh, Bosen kan di rumah terus kan bosen, Ji. Jadi iya. ya keluarnya gitu maksa ada mau beli buah, gue langsung ngacung di rumah ya kan. Gue yang beli buah ya kan gitu. Sama jogging tiap sore 2 hari sekali. Lu kalau jogging muternya daerah mana? Gue kalau jogging Senin Kemis gue. Gue pagi Oh, gue tapi gue. pagi lo ya. Kalau gue sekarang kan pada diportal-portalin nih, jadi kita harus ke jalan besar, nggak bisa masuk ke daerah-daerah perumahan, Iya, karena iya. susah banget mesti lewatin satu pos RW kayak gitu-gitu lah, terus belum lagi diliatin nih siapa nih mau masuk nih ke dalam bukan warga gitu-gitu kan. Jadi ya terpaksa Jalan Pemuda tuh dekat Iya. rumah lu kan, Iya, iya. Gue muter di juga situ. velodrome kan tutup, Pris. Jadi gue kalau dari rumah lari sampai velodrome, tapi gue nerusin tuh masuk ke UNJ olahraga, tau nggak lo UNJ olahraga? Terus gue muter-muter kampus, terus gue balik lagi tiap pagi. Gue berarti olahraga jalan terus ya. Yang juga jalan terus adalah ternyata pembungkaman aktivis. Wah, ngeri banget. Lu banget tuh, Ci. Ya kan, Ci? Anjing. Jadi kita akan ngomongin soal Raffio Patra. Untuk yang menyaksikan, gue mau jujur sama lu, gue tuh nggak tahu, nggak ada dalam radar gue. Pertama kali gue di DM sama orang, Bang, Raffio ditangkap. Terus gue nggak bohong nih, Riz. Pertama kali di kepala gue, itu bukannya perusahaan yang bikin Angry Birds, tapi itu Rovio ternyata perusahaan yang bikin Angry Birds. Terus gue bingung kan nih apa yang terjadi. Nah, untuk yang nggak tahu, terlalu sibuk dengan urusan corona, singkatnya adalah ada seorang aktivis yang selama ini aktif dan kritis mengkritik pemerintah, tiba-tiba ditangkap, tapi sebelum ditangkap, WhatsApp-nya tuh kena retas. Ada yang ngehack, terus dari WhatsApp-nya keluar pesan, gue juga nggak tahu dikirimkan kepada siapa, tapi isinya adalah ajakan untuk menjarah gitu. Nah, berdasarkan itu dia ditangkap polisi, walaupun sekarang udah bebas juga. Gue mau nanya, Haris, lu ngikutin atau ikut mengadvokasi atau yang lu tahu soal kejadian itu apa? Jadi waktu pagi ketika si Raffio ditangkap rame tuh, terus beberapa teman udah langsung diskusi lah kita lewat dengan cara menggunakan aplikasi HP gitu, konsolidasi, ngobrol, akhirnya udah ngumpul dan rame-rame kita bagi-bagi tugas. Ada teman-teman LBH Pers dan LBH Jakarta dan juga YBHI yang dampingi langsung ke Raffio. Terus ada beberapa lagi yang macam-macam lah, ada SafeNet, teman-teman SafeNet tuh concern banget dengan soal kejahatan atau kriminalisasi di dunia digital atau internet atau kayak gitu-gitulah. Dan macam-macam. Jadi gue ikutan rame-rame bagi-bagi tugas untuk mulai komunikasikan, kampanyein, nyebarluasin informasi, cari tahu dan lain-lain. Nah itu yang kita kerjain bersama dengan lembaga kontrak, YLBHI, ada Amartya dan gitu semua pada advokasi kasus itu. Terus yang bikin bingung itu adalah
Jadi sebenarnya sebelum, gue nggak tahu nih urutannya gimana ya, Riz. Mungkin lo bisa jelasin, tapi aduh, kayaknya internet gue rada kurang beres nih. Apa tadi gue mau apa? Iya, jadi si Raffio itu tahu dia di-hack, itu gimana kronologisnya ya? Sehingga dia sempat ngomong sama orang, ketika dia ditangkap, orang takutnya, wah ini yang nge-hack itu nih pasti punya urusan, itu gimana sih? Kalau dari yang coba kita kumpulin, kita juga coba ngerunut gitu ya, sebenarnya apa yang terjadi. Sebenarnya Raffio ini cukup cerdas untuk memahami gejala-gejala bahwa dia akan dikerjakan, dia menemukan sejumlah hal yang berkoneksi dengan ujungnya akhirnya dia dikriminalkan gitu. Nah, pertama dia dapat kabar bahwa WhatsApp-nya di-hack. Nah, setelah dia dapat kabar WhatsApp-nya di-hack, dia juga komunikasikan ke sejumlah orang, masuk ke Damar, direkturnya SafeNet Indonesia itu. Lalu dia juga komunikasikan ke Isnur. Isnur ini Kepala Bidang Operasional di YLBHI. Nah, dari situ ada sejumlah saran dari Damar dan juga Isnur, dan kemudian dia mendapati informasi bahwa ketika dia hidupkan lagi HP-nya, kan tadi sarannya juga dimatiin dan lain-lain. Begitu dia hidupkan lagi HP-nya, ternyata pas dia cek, dia mendapati nomornya dia melalui WhatsApp itu kayak nyebarin informasi untuk mengajak ke sejumlah orang melakukan penjarahan. Ya kan, kalau dalam kategori pidana melakukan tindakan onar. Nah, sampai di situ berarti di masa-masa ketika nomornya atau WhatsApp-nya dihack atau dicuri sama orang, orang yang mencuri itu mengajak membuat penjarahan atau onar yang menurut definisinya si polisi. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian dia yang ditarget. Nah, ketika dia belum ditangkap polisi, ada keyword itu .com itu yang langsung anehnya, misalnya keyword-nya itu kok bisa lo tahu kalau ini nomornya si Raffio gitu, dan kenapa cuma dia doang yang tahu. Ini kan cukup aneh. Memang ini .com ini dalam beberapa kasus sebelumnya dia kayak punya hak eksklusif dan punya intonasi tekanan-tekanan informasi yang sama call-nya dengan orang-orang yang berseberangan dengan kasus-kasus tersebut. Jadi memang dia dia dipersekusi secara digital, atau dibalik posisinya dia di frame sebagai orang yang mau melakukan kejahatan. Nah, itu satu story. Story berikutnya adalah babak keduanya dia ditangkap polisi gitu, karena dia mengajak itu, dituduh mengajak membuat keonaran tadi. Nah, ketika dia ditangkap itu ada durasi waktu yang cukup lama, Ji, dari mulai dia ditangkap sampai polisi mengakui bahwa dia ada di kantor polisi. Nah, di durasi waktu yang cukup lama ini, itu ada tim lawyer yang coba nyari tahu dia ada di mana. Mereka datang ke kantor polisi, dan mereka nggak dapat informasinya, nggak dijawab, nggak ditunjukin dan lain-lain. Dan anehnya mereka ditunjukin tim lawyer ini buku-buku tamu atau buku-buku yang datang ke kantor-kantor unit-unit di Polda. Nama Raffio nggak ada. Nah, jadi kalau gue sih mau bilangnya, kalau dalam hukum atau HAM itu disebutnya incommunicado detention. Jadi penahanan yang tidak terkomunikasikan gitu. Itu slightly mirip-mirip sama kayak penculikan atau kayak penghilangan orang gitu. Kalau penculikan kan hilang terus diketahui orangnya ada di mana, hidup atau mati. Kalau hilang emang jejaknya nggak ada. Nah, dia beberapa jam sempat hilang. Nah, sampai hari ini nggak ada klarifikasi dari polisi berapa jam itu dia diapakan dan lain-lain, itu nggak ada status. Nah, itu satu. Yang berikutnya lagi, kita nggak tahu
apa tindakan polisi terhadap pencurian nomor WhatsApp-nya dia. Sementara HP-nya dia udah disita. Terus apa? Gitu. Jadi ketika dia jadi korban, kok polisi nggak melakukan upaya hukum, tapi justru polisi membeli situasi di mana jelas-jelas Raffio bisa membuktikan bahwa ketika nomornya dicuri dipakai untuk ajakan melakukan tindak pidana itu. Nah ini yang aneh terhadap Raffio. Nah yang hal yang lebih besarnya, sebelum Raffio ada 3 orang anak muda atau mahasiswa di Malang juga ditangkap, yang seolah-olah mereka ini anak anarko lah, kira-kira gitu. Minggu lalu pencuri helm dikasih gelar sama polisi sebagai ketua anarko, ya kan? Yang katanya mau menjarah sejawa itu. Jokowi Ma'ruf Amin aja nggak bisa menang sejawa. Hebat banget nih ketua anarko mau ngajak sejawa. Nah, gue pengen ketemu sama tuh orang, kagum juga gue bisa mobilisasi orang sejawa untuk melakukan penjarahan. Nah, ini narasinya yang gue baca, ini gue khawatirnya lagi mau menciptakan musuh. Jadi musuh itu diciptakan. Tujuannya untuk dipersalahkan, ini analisa gue, jika nanti akibat dari wabah pandemik ini terjadi krisis atau resesi. Nah, pemerintah udah punya suspek, kira-kira begitu. Jadi nanti ada yang dipersalahkan, kira-kira begitu. Nah, gue ngelihatnya arahnya ke sana, menciptakan musuh dan lain-lain. Itu satu. Yang kedua, ini mirip-mirip dengan gue mengistilahkannya ada yang mencuri di tikungan. Ini analoginya terkait dengan soal Omnibus Law. Nah, jadi yang menarik, Omnibus Law ini jalan terus. Padahal Omnibus Law ini banyak dapat kritik dari kelompok sosial, kelompok masyarakat, anak-anak muda, yang memang sebagian itu basis kesadaran dan basis gerakannya ada irisan-irisan dengan kelompok-kelompok anarko dan jaringan kampus di beberapa titik. Nah, mereka ini diserang ke sana dengan tuduhan-tuduhan tersebut, tapi sebetulnya ini untuk mendemarkasi mereka supaya mereka nggak sibuk, bahasa gampangnya blocking atau ngebegal upaya Omnibus Law itu. Nah, ini mungkin sementara bacaan gua kayak begitu, Ji, situasi ini. Kalau balik ke Raffio, menurut gua Raffio anak yang cerdas, sangat dinamis gitu ya. Gue nggak kenal pribadi, tapi kalau gue lihat profilnya, dia peneliti di kelompok advokasi Open Government Partnership itu. Yang Open Government Partnership ini satu organisasi di dunia yang ada di tiap negara yang kerjanya memang membangun transparansi. Jadi balik ke soal Raffio, kalau dia misalnya dikerjain gara-gara banyak spekulasi yang bilang bahwa karena dia mengkritisi staf sus milenial itu, ya itu memang kerjaannya dia, itu profesional banget menurut gua gitu. Tapi dia justru dikena operasi yang menurut gua nggak gentleman, nggak elegan, kira-kira gitu. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan, menurut bacaan lu berarti ada 2 isu utama. Pertama, kondisi pandemi yang berkepanjangan dan kemudian pemerintah yang lamban dalam ngasih respon, terutama paket-paket ekonomi. Angkanya yang mau dialokasi untuk pandemi ini ada, tapi banyak ahli bilang juga itu mungkin nggak cukup, terus penyebaran juga bingung. Sehingga takutnya nanti ketika kita ditahan berlama-lama akan ada perlawanan dari rakyat dalam bentuk penjarahan, dan kalau itu terjadi, polisi udah punya, dalam tanda kutip, calon-calon untuk disalahkan. Padahal sebenarnya ya kan salah respon pemerintah dalam situasi ini. Gitu kurang lebihnya, itu yang pertama. Iya. Yang kedua, lu bilang dalam kaitannya dengan pembahasan Omnibus Law, lu curiganya orang-orang yang biasanya rame mempermasalahkan itu dibikin sibuk, istilahnya
sehingga pembahasan Omnibus Law ini bisa jalan terus. Oke, itu dua kemungkinan. Tapi gue mau tarik mundur dengan ngebahas cara Raffio diproses. Yang menariknya sebenarnya kita udah lihat ini terjadi beberapa kali sebelumnya. Jadi kan tadi kan Raffio bilang atau bukan Raffio bilang ya, Raffio cerita bahwa dia terima telepon dari luar negeri. Kalau nggak salah nomor Amerika ya. Terus dia bingung ini apa ya, dan ternyata katanya Haris tolong di ralat kalau misalnya gue salah, katanya ada yang ngecek nomor itu katanya punya polisi, katanya ya. Penonton Anda jangan menarik omongan saya, tapi katanya punya polisi gitu kan. Terus orang langsung pada khawatir nih, waduh ini ada apaan nih. Nah terus udah gitu Raffio nggak jelas itu siapa yang ngelakuin, tiba-tiba ada WhatsApp keluar dari handphonenya dia, tiba-tiba kemudian dia ditangkap oleh polisi. Emang gitu ya caranya meretas ponsel ya? Harus ada orang dari nomor asing nelpon terus ngangkat, gimana sih? Karena kalau nggak salah kemarin ada juga yang digituin, siapa ya? Gue lupa deh. Yang nggak lama dari aksi-aksi yang masyarakat mahasiswa turun ke jalan, terus gitu ada kayak grup WhatsApp yang ternyata grup WhatsApp isinya polisi semua, ya nggak sih, Riz? Itu gimana sih maksudnya secara teknis soal yang kayak gitu-gitu? Gue mulai dari belakang dulu ya, yang belakangan tadi tuh. Jadi memang ada aplikasinya, gue lupa, dan walaupun ingat gue nggak mau nyebutin aplikasi, nanti takutnya orang pada ngedownload dan kepancing dan nggak bisa gunain. Aplikasi itu, kalau lu install di HP lu, Ji, ya, terus lu masukin nomor gue, ya, nanti lu akan bisa ngebaca orang-orang yang nyimpen nomor gue. Gitu. Tapi orang-orang tersebut, ya mungkin yang nyimpen nomor lu misalnya banyak, misalnya ada 10.000 orang yang nyimpen nomor lu. Bukan berarti kalau misalnya gue yang melakukan, gue cek nomornya Panji, 10.000 orang itu bisa gue cek, enggak. Tapi orang-orang tersebut yang nyimpen nomor lu, plus orang-orang yang juga nginstal aplikasi tersebut, atau dia nggak ngerti untuk securing, mengamankan HP-nya, jadi HP-nya bisa kebaca, kebobol lewat aplikasi tersebut. Nah, teman-teman yang investigasi waktu zaman September 2019, mereka coba menggunakan aplikasi tersebut. Ternyata ada nomor-nomor yang saling terkait. Orang yang dibilang musuh ternyata berteman dengan orang yang seolah-olah melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang tersebut. Singkatnya, orang tersebut desain aja, disuruh ngajak orang, bikin owner segala macam, terus sebetulnya dia punya koneksi. Menurut detect dari sistem aplikasi itu, dia besar potensinya kenal sama orang-orang yang melakukan penegakan hukum. Karena cara penyebutan namanya di data itu bisa kebaca, misalnya Panji, yang nyimpen lo ini misalnya temen lo dulu waktu ancur-ancuran SMA, nulisnya Panji Beler, misalnya kayak gitu, ya kan. Nah, ketahuan tuh, misalnya dia nulis kapten siapa, atau ini Brimob, atau apa segala macam, nah itu ketahuan, gitu. Jadi, wah, itu di lapangan, tapi kok ditulisnya di aplikasinya si penegak hukum ini, dia kok nulisnya dengan pangkatnya, atau dengan jabatan atau kesatuannya, gitu. Nah, itu yang ketahuan sistem aplikasi itu. Makanya kita mesti ngecek terus HP kita, sistem keamanan atau aplikasi yang kita install itu, kita mesti tahu tuh sampai sejauh mana dia bisa diakses sama orang. Misalnya kan karena suka kalau kita baru download Zoom kan bilang allow Zoom untuk masuk ke speaker lu, ke kamera lu, segala macam kayak gitu-gitu. Nah, itu kita mesti cek. Yang berikutnya lagi nomor-nomor yang Amerika dan lain-lain, iya. Yang rame sebetulnya informasi itu ketika kan mungkin lo tahu juga kalau misalnya mau ngambil pulsa kita. Nah, jadi pakai nomor. Gua macam-macam, gue pernah dapat nomor dari Zambia, dari Ghana. Gua bilang gile banget, gue bilang. Nah, nomor-nomor itu dipakai. Nah, nomor-nomor itu sebenarnya dipakai untuk masuk ke HP kita kalau kita jawab. Nah, kalau kita jawab, kadang-kadang kita suka bangga kan, wih gila deh, Amerika nelfon nih, siapa nih ya kan? Gue pernah juga kayak gitu, Amerika, nomor Singapura, gue juga bingung, tapi gue tahu ini salah nih, jadi nggak gue angkat.
Iya, kalau kita angkat itu, dia udah langsung masuk, gitu. Bahkan sebetulnya ada sistem yang nggak perlu ngangkat aja. Jadi begitu masuk nomor-nomor itu pun, kita udah harus clearance sama HP kita, harus do something lah sama HP kita, gitu. Nah, panduan-panduan itu udah banyak tuh sebetulnya. Jadi memang, sistem security itu mesti apa namanya, rutin dilakukan. Si Si Raffio Raffio memang saat itu dia dapat nggak tahu nomor ya? 2. Dia tahu, dan dia baca gejala itu, bahwa diretas ada yang karena dia mungkin udah two step verification, jadi kalau udah, apa namanya, verifikasi 2 langkah, ada yang mau ngeretas, orang itu harus kitanya harus ngejawab. Kalau kita ngejawab, baru nanti bisa jebol. Kalau nggak ngejawab, nggak bisa. Makanya ketahuan, ketahuan sistem itu. Kalau di Telegram, di Signal, aplikasi Signal, aplikasi Telegram itu juga suka kayak begitu. Nah, Raffio tahu. Nah, makanya gue bilang Raffio ini sebenarnya profilnya nggak terlalu awam lah. Artinya dia memang cukup modest lah, cukup maju untuk paham soal model-model perkembangan kejahatan digital ini. Hmm. Nah, dia tahu tuh dari Amerika, kalau nggak salah dari Malaysia, nomor Malaysia satu lagi kayak gitu. Nah, itu dipakai, dikumpulkan, makanya dia akhirnya ngubungin si Damar atau si SafeNet itu, dan juga minta advice secara hukum sama si Isnur kayak gitu. Nah, itu nomor-nomor itu memang biasa dipakai, nggak dikenal, tapi dipakai memang untuk mengintervensi. Tapi kalau gua punya kesimpulannya sebetulnya, jangankan kita jawab, kalau nomor itu masuk aja, sebetulnya kita memang udah mesti agak hati-hati. Artinya nomor kita kedetek di target. Minimal mau dicuri pulsanya, minimal. Tapi sebetulnya dia bisa intervensi ke banyak hal, bukan cuma pulsa. Nah, satu lagi yang mau gue tambahin. Di hari ketika atau kisaran waktu yang hampir bermiripan dengan Raffio, sebetulnya pada hari itu ada banyak orang, paling enggak yang gue kenal, jadi kantor gue bikin ngumpulin dari sosmed, banyak orang yang ngumumin bahwa WhatsApp-nya diretas. Bahkan termasuk orang staf khusus kepresidenan juga kena retas HP-nya gitu. Nah, ini ada hubungannya lagi atau enggak, gue nggak ngerti, sama kebijakan Menkominfo yang mendaftarkan secara sepihak IMEI HP kita. Mendaftarkan secara sepihak. Artinya mereka nggak butuh confirm dari kita. Nggak butuh konsen dari kita, persetujuan dari kita. Dia ngasih tahu. Itu bukannya IMEI HP pelanggaran HAM? itu privacy, pelanggaran privacy sebetulnya. Gitu. Jadi sebenarnya gini nih, sebenarnya kita ini HP kita lapisnya kan kalau di beberapa buku teori gitu ya, ada yang bilang 5, ada yang bilang 7G. Nah, jadi dari mulai HP, aplikasi, mesin HP, aplikasi, jaringan yang lu pakai, ya, terus nomor penyedia, misalnya Indosat, Telkomsel, XL gitu. Lalu misalnya provider yang menampung WiFi kita, dan juga provider yang menampung atau satelit yang menampung si provider nomor kita. Nah, itu semua di tengah-tengahnya ada mesin-mesin yang udah dibeli sama semua pemerintahan di seluruh dunia. Jadi ada lebih dari 5 paling enggak. Kalau misalnya kayak gini kita ngobrol, ini udah nemplok di mesin, di provider WiFi, apa semua segala macam aplikasi, udah nemplok di sana semua tuh. Nah, mesin-mesin itu nyimpen, dia nggak akan ngebuka. Tapi kalau dia mau ngerjain seorang Panji, ya, intelijen digitalnya akan ngebongkar semua Panji pada jam berapa di framing mengerucut, kegiatannya apa bisa dibongkar lewat gudang-gudang itu. Nah, nggak ada yang kelewat, tidak ada yang terlewat. Kecuali kita bisa beli HP yang misalnya kayak harga yang 125 juta, misalnya Kejaksaan Agung tuh petinggi-petingginya pakai HP yang harganya 125 juta. Itu yang langsung dengan satelit, nggak pakai provider-provider. Nah, kita ini semua masyarakat udah kejebak pada mesin itu, namanya Finfisher, perusahaan Inggris yang punya, tapi mereka running-nya dari Jerman. Udah banyak yang ngegugat, tapi hebatnya nih perusahaan menang terus.
lu mau namain perusahaan apa, negara yang paling miskin sampai yang kaya, yang maju sampai yang terbelakang, semuanya beli mesin ini. Hmm. Karena mereka berkepentingan untuk mengontrol informasi. Gugatannya dilakukan kepada perusahaan, bukan kepada pemerintah yang menggunakan alat itu. Yang gue pernah tahu gugatan kepada perusahaan, kepada pemerintah mereka ngeles semua karena mereka nggak pernah ngumumin secara resmi. Yang pernah riset, yang ngawasin situasi ini namanya Citizen Lab dari satu university di Kanada. Citizen Lab itu, wah dia mantau terus, setiap tahun dia ngerilis perkembangan-perkembangan FinFisher ini, pemerintahan mana aja yang beli, mereka catat semua tuh. Mereka kayaknya punya akses untuk mantau penggunaan FinFisher ini. Nah, ini situasinya yang terjadi. Email itu kan prerogatif kita, artinya privacy kita, gitu. Nah, pertanyaannya kan sekarang, dari mana Kominfo bisa tahu email lu, email gue, emailnya semua orang yang ada jutaan HP, ya kan? Misalnya beberapa kajian geopolitik dan geoekonomi di Asia Tenggara yang bilang bahwa Indonesia ini market HP terbesar di Asia Tenggara. Orang rata-rata punya 2 HP. Gitu. Jadi kita ini pangsa pasar yang besar, terus bisa diintervensi sama negara untuk diambil emailnya. Dan kalau emailnya kita diambil, ya berarti mereka bisa ngejebol mesin kita. Dan mereka legalize ini sekarang kondisinya. Nah, jadi kasus Raffio ini sebenarnya simptom dari hal yang sebenarnya kalau menurut gua cukup serius mengganggu privasi kita ke depan. Dan berarti kapanpun dan siapapun ingin bersuara kritis, ataupun enggak bersuara kritis sih, sebenarnya dia kena resiko yang sama akan penindakan-penindakan yang mungkin kayak yang Raffio alami gitu. Kayak lu, kayak gua, kalau misalkan ternyata lu rada ngaco dikit dan lu dijadiin target untuk dirafiokan, ya berarti sebenarnya lu bisa-bisa aja. Handphone lu kan kayak 125 juta langsung ke satelit dong. Gue 123 gue. Kurang 2 juta. Oke. So, kita sekarang tahu bahwa kita ada dalam kondisi yang sulit sekali. Jadi kita nggak bisa punya rahasia, atau kita bisa dibuka aksesnya rahasia kita sama pemerintah, walaupun pemerintah nggak mengakui. Oke, kita kesampingan itu satu masalah sendiri dan bisa panjang sendiri. Kalau kita balik ke Raffio, jadi sekarang kita paham nih apa yang terjadi sama Raffio, terus yang kemudian jadi tanda tanya adalah, kalau misalnya tadi bacaan lu tuh ada 2 opsi, yaitu satu terkait sama apa yang akan mungkin terjadi di pandemi dan kerusuhan yang akan terjadi karenanya, moga-moga enggak, dan Omnibus Law, berarti dalam bacaan lu, Raffio ini ditangkap nggak ada hubungannya sama kekritisan yang dia selama ini lakukan sama pemerintah? Atau ada, tapi hanya sebagai alasan untuk menangkap? Karena orang ngomongnya ngelebar. Banyak yang ngaitin ke Billy, staf sus yang dia kritik secara terbuka, warga Twitter kan ngeliatnya itu doang. Di sisi lain dia sebenarnya juga melakukan advokasi-advokasi lain, melakukan kritik-kritik lain yang nggak ada hubungannya sama status milenial. Jadi menurut lo nih nggak ada hubungannya sama kekritisan dia, atau ada tapi tidak secara langsung, cuma digunakan sebagai alasan untuk dimanfaatkan gitu? Yang mana? Itu profile aja sih. Kalau dalam bahasa kita namanya profiling aja, bahwa dia belakangan ini ngapain gitu. Dia kerja di soal apa, aktivitasnya apa, atau dari salah satu itu nanti bisa dilihat dampaknya seluas apa. Bisa juga penyebabnya itu, tetapi bukan berarti bahwa para staf milenial yang bayar, ayo coba Betul. itu orang maunya, nggak bisa begitu juga. Bisa juga ada orang yang mencuri. Nih hantem nih anak. Raffio juga mungkin bukan target utama, dia target antara aja, bisa juga. Target antara? Target antara artinya mau kasih message sama orang di luar yang lebih luas, anak muda, kelompok kritis, kelompok sosial, lu jangan macam-macam, gue masih bisa kayak begini, misalnya kayak gitu. Bisa juga kayak begitu. Dan yang melakukan itu nggak serta-merta dia dapat order dari orang yang kena kritiknya si Raffio, belum tentu juga. Bisa jadi ada orang yang mengambil momentum itu.
Ya, dan tadi ketika lu ngomong ketika dicari Raffio nggak jelas, nggak ada di buku absen, nggak ada yang tahu dia di mana, terus ini mengindikasi bahwa tindakan yang dilakukan terhadap Raffio ini tidak dalam koordinasi Polri. Artinya apa? Artinya ada polisi yang inisiatif atau ada komando tapi nggak cerita kepada publik bahwa komando itu ada, atau apa? Kalau gue curiga bahwa ini memang tindakannya polisi, tetapi polisi tidak memberikan haknya kepada si Raffio sesegera mungkin. Gitu. Atau misalnya tidak menyediakan akses bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk membela Raffio. Dan ini kayak semacam kebiasaan baru ya. Kalau kita bandingkan waktu September tahun lalu, ketika mahasiswa-mahasiswa itu ditangkap, saat mereka udah pulang habis demo itu, setelah dibubarin paksa, itu banyak berminggu-minggu. Ada yang berminggu-minggu orang nggak bisa ketemu temennya, ibunya, nggak bisa ketemu lawyer. Gua diskusi banyak banget sama lawyer-lawyer muda yang coba mendampingi mahasiswa di kantor-kantor polisi. Mereka itu udah kayak, apa ya namanya, berjam-jam nginep mau ngakses tuh nggak bisa. Nah, jadi memang kalau bahasa gua mau bilang bahwa ada semacam kecongkakan polisi dalam menjalankan hukum acara. Hukum acara itu hukum caranya, prosedurnya ketika memproses orang. Mestinya ketika orang ditangkap, sedetik setelah itu dia punya hak untuk hubungin keluarganya dan cari lawyer atau kalau ada lawyer yang mau bantuin dia. Tapi itu berjam-jam. Gua sendiri sampai harus nelpon Muldoko, kepala staf kepresidenan. Dia yang bantu akhirnya komunikasi ke Kapolri. Kapolri bilang nggak ada masalah, tapi di bawah ternyata ditutup-tutupin aksesnya teman-teman itu. Artinya ada yang nggak nyambung nih di permukaan publik ya. Pejabat-pejabatnya bilang nggak ada masalah, itu haknya mereka untuk didampingi, tapi di lapangan itu tertutup. Gitu. Dan belakangan kalau kasus Lutfi menarik, ternyata dia dipaksa mengaku, disetrum gitu. Lutfi Ananda mana, sorry? Badudu, Lutfi yang demonstran yang bawa bendera itu loh. Oh iya. Kalau Anda Badudu Kan gue juga inget tuh. Ananda Badudu juga bagaimana sejumlah hukum acara itu juga nggak dipenuhi, dan Ananda Badudu juga bilang bahwa di dalam sana banyak anak-anak mahasiswa ya atau anak muda yang diproses tanpa prosedur yang layak, kira-kira begitu. Bahkan ada beberapa yang ditembak, meninggal di Kendari, di Ternate. Buruk lah situasinya. Yang nggak banyak diungkap itu yang di Papua sebetulnya. Yang di kampus Uncen, mahasiswa Uncen dan mahasiswa-mahasiswa Papua yang diaspora setelah peristiwa rasisme monyet itu, mereka kan pulang, mereka marah pulang, kumpul di Uncen, dipaksa-paksa sama kampus, sama polisi, sama ada kelompok masyarakat yang mengatasnamakan pro NKRI. Mereka akhirnya digeser keluar dari Uncen sampai di tempat yang namanya Expo. Kalau kita ke Abipura, mereka tahu itu namanya Expo. Sampai di sana itu turun langsung dihantam dan nggak ramu itu beritanya. Meninggal satu orang kalau nggak salah. Dan sekalinya ada yang mau meramaikan waktu itu kayak Veronica Koman, akhirnya diburu juga tuh. Bagus dia di Melbourne. Dandi itu ditangkap dan di Laksono gara-gara ngebongkar cerita ini. Oh gila. Oh iya, gue inget Dandi itu kemarin ditangkap juga tuh. Iya. Nah, jadi praktek-praktek seperti ini nih yang banyak kejadian di setahun terakhir ini. Dan gue coba juga mendalami ya ke komunitas politik, artinya yang ada di level pemerintahan. Emang sepertinya ada miskoordinasi. Misalnya gue coba nih, sebenarnya gimana, Presiden tahu nggak sih sebenarnya mahasiswa ada 1.400 mahasiswa ditangkepin, ada berapa orang meninggal, berapa orang luka parah, dan lain-lain, ada ibu-ibu yang nangis-nangis, ada anak SM yang jarinya belok-belok udah berapa kali, gue nggak ngerti disiksa.
setelah beberapa minggu baru tahu gitu. Jadi memang memilih diksi, memilih momentum menyampaikan ke presiden, ada baru presiden manggil Kapolda, baru protes, ini kenapa kayak begini, kenapa saya nggak tahu segala macam. Jadi memang itu yang gue dapat ya, yang gue dapat informasi. Tapi menurut gue situasinya cukup tidak terkontrol. Akhirnya semua, ya gue bahasa baiknya gue mau bilang semua akhirnya bertindak sesuai dengan imajinasinya atau seleranya aja gitu. Jadi sebenarnya kalau kita pikir-pikir Raffio Patra atau yang terjadi sama Raffio Patra itu gejala ya dari sesuatu yang udah kejadian selama 1 tahun ini. Dan kalau boleh saya berkesimpulan, aduh, tapi ditonton masyarakat juga ya. Tapi emang ini adalah gambaran dari gaya kepemimpinan Pak Jokowi yang tampak tidak terkoordinasi dengan baik gitu. Nggak usah jauh-jauh ini, penanganan terhadap apa yang terjadi dengan corona ini juga kan menggambarkan ini kok koordinasinya kok nggak beres gitu, kayak satu grup WhatsApp tapi nggak saling ngobrol gitu. Iya kan maksud gue? Ketutupan 72M. Jadi karena kalau dari pembahasan lu tadi kayak emang nggak ada koordinasi yang jelas gitu antara yang terjadi di bawah dengan yang terjadi di atas, atau emang nggak diceritain ke atas, atau Pak Jokowi lagi rame sendiri, sibuk sendiri gitu. Tapi apapun itu, sampai dengan hari ini kita ngeliat penanganannya dengan pandemi corona, miskomunikasi antara dia dengan menterinya sendiri, itu menggambarkan bahwa ini ada gaya kepemimpinan yang tidak tegas, tidak berjejaring, sehingga akhirnya semua main sendiri, termasuk dalam hal ini jatuh-jatuhnya sampai ke pelanggaran HAM gitu kurang lebihnya ya. Nah ini gue ada, ini sebenarnya kita udah kepanjangan nih, tapi gue penasaran. Ketika si Raffio keluar, kan ada kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang selama ini jadi tanda tanya. Seperti dalam berapa jam dia nggak ada kejelasan itu dia lagi ngapain sebenarnya. Dan apa yang terjadi di dalam, dia diapain aja di dalam. Udah dapat jawaban belum? Belum coba. Gue juga coba ngupdate, tapi memang situasinya nggak segampang itu. Tapi kalau gue coba lihat dan nikmati komunikasi dari beberapa teman, lucunya Raffio itu patut diperiksa sebagai saksi gitu. Nah, kalau sebagai saksi kenapa dia mesti ditangkap? Yang dia mesti sesegera itu ditangkap gitu kan. Sorry, ini anak gue pengen nongol nih, makanya gue matiin gitu. Oh iya. Ini. Dadah dulu. Nah, udah. Kamu nanti jadi presiden ya? Waduh, Anda jangan aneh-aneh dong. Ngasih ide. Itu anak gue YouTuber tuh, makanya mesti nongol. Ya, kali aja nanti presiden kita YouTuber kayak di mana tuh sebelahnya Rusia tuh, yang pelawak. Oh iya, gue sering disama-samain sama orang itu tuh, apa sih? Ukraina ya? Ukraina. Iya. Boleh juga. Ya. Enggak lah, enggak. Iya. Tadi apa? Tadi lu sampai mana ya? Lupa. sorry. Sampai skip. Oh iya, lu bilang bahwa belum lu kesulitan untuk dapat akses ke Raffio, jadi belum dapat update dari Raffio gitu. Ini yang gue bilang tadi, menariknya si Raffio itu ditangkap, terus belakangan statusnya saksi. Saksi itu nggak boleh ditangkap, Ji. Saksi itu harus dipanggil secara layak. Ada surat panggilan, waktunya berjarak cukup dengan waktu yang cukup, 3 hari sebelumnya, disampaikan dengan baik. Kalau dia nggak bisa terima, disampaikan ke rumahnya sesuai alamat yang terdaftar. Nah, jadi lucu, dia ditangkap setelah turun dari mobil diplomat Belanda, karena dia ngejalanin prosedur pengamanan terhadap dirinya. Salah satu bentuknya adalah alarm sahur tuh ya. Alarm bentar lagi gue mau bikin show di Instagram Live. sorry. Terus? Kayak begitu. Jadi dia saksi. Dan dia diperiksa sampai berapa belas jam kayak begitu. Saksi kok ditangkap? Ya kita semua mesti siap-siap gitu. Kita? Dengan lu kali? Semua. Nggak, maksud gue begini. Ini siapapun bisa kejadian.
dengan pola penegakan hukum yang seperti ini. Kita mesti punya prosedur-prosedur gitu. Kalau lu tangkep, Ji, jangan pernah lu ngasih HP lu ke polisi. Ya gimana? Masa nggak boleh orang dia butuh barang bukti? Gue Ya nggak bisa. ngelesnya gimana? Nggak bisa, Pak. Ini hak saya gitu. Iya. Urusannya apa? Oh gitu. Ya udah, pokoknya gue tangkap polisi yang gue cari dulu aja. Banyak orang dipidana, ditangkap dan dipidana dengan tuduhan ITE, itu di pengadilan hanya mengandalkan pengakuan dan gadgetnya. Terus dalam ilmu hukum, ilmu itu namanya forensik digital. Mana tuh barang forensik digital? Gitu. Nah, gue pernah belain karyawan Freeport yang dipidana karena dituduh ngancurin pos penjagaan perusahaan itu. Barang buktinya CCTV. Kata jaksa. Gue bilang, mana barangnya? Bawa dong barangnya CCTV-nya. Dibawa di mesin-mesinnya. Gue bilang gini, tunjukin sama saya, di mana ada mukanya klien saya di barang itu. Ya, kagak bisa dia. Waduh. Sulit sekali. Barangnya mau digimana? Barangnya dibawa nih. Ini gimana barangnya? Ya kan? Nah, itu namanya forensik digital. Bukan nggak serta-merta barangnya, tetapi unsur-unsur yang dimaterialkan atau divisualkan, dan itu yang visual itu yang dipilih untuk menunjukkan gambar atau apa segala macam. Polisi harus kerja di situ, bukan ngandelin keterangan kita. Nah, mayoritas orang yang dipidana ITE itu akun kamu, iya akun saya. Kamu yang ngupload, iya saya yang ngupload. Gitu. Nah, jadi mesti dipikirin tuh, kalau banyak orang bilang setan itu datang di detail. Nah, di detail kita mesti berani masuk ke wilayah-wilayah itu. Ya kan? Seperti rumus lu, Ji, lu kan suka ngajarin gua yang packaging yang detail itu sebenarnya yang lebih penting. Apa sih? Kagak ada gua ngomong-ngomong kayak gitu, malah. Dan dengan urusan Raffio Patra ini dan ponsel diretas dan segala macamnya, konon kabarnya Habib Rizik lagi packing di sana, siap-siap balik katanya. Tuh kan, kata gue juga handphone gue diretas, katanya gitu. Nggak cuma gue kan, ya kan? Karena waktu itu kan ngomongnya gitu kan, handphonenya diretas kan, iya kan? Iya, betul. Iya. Terus kalau misalnya Habib Rizik pengen balik, Haris Azhar, karena nama kita depannya sama-sama H, depannya bantuin saya dong soal peretasan ponsel. Jalan nggak lo? Boleh, kita lihat aja. Mantap. Ya oke, kalau gitu ini berkepanjangan dan gue juga sudah harus melanjutkan aktivitas berikutnya. Haris Azhar, terima kasih banyak atas waktunya. Kapan-kapan gue hubungin lagi ya. Thank you, Ji. Thank you, bye-bye. Malam itu adalah konsernya Glenn Fredly di Istora Senayan. Gua membuka konser tersebut dengan stand up, pecah. Lalu mulai malam itu gua memastikan untuk mengejar cita-cita gua sejak pertama kali stand up di tahun 2010. Gua harus punya pertunjukan di Istora Senayan, Jakarta. Dan sejak itu, semua usaha gua yang lu lihat, semua pertunjukan yang gua bikin adalah langkah demi langkah yang gua ambil supaya bisa terjadi, dan akhirnya terjadi tanggal 20 Desember 2020. Gua akan manggung di sebuah tempat di mana artis-artis dunia pernah mengisi. Maroon 5, Bruno Mars, Simply Red. Dan gua akan jadi pelawak pertama di sana, dan gua minta ditemenin lu untuk duduk mengisi kursi-kursi ini. Lu akan duduk di sekitar istora ini. Semua sisi yang lu bisa lihat akan diisi oleh penonton. Dari pojok ke pojok, termasuk yang di belakang gua, termasuk di area lantai. Semua ini akan diisi kursi. Nah, kalau pertanyaannya adalah panggungnya di sebelah mana? Di sini. Panggungnya tepat di tengah Istora Senayan, melingkar.